dalam pemanggilan pemain untuk menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Arab Saudi tanggal 8 dan 12 Oktober 2025 ini. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan pemanggilan skuad Indonesia. Sebanyak 28 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang dilaksanakan Oktober ini. Di dalam daftar tersebut terdapat nama-nama yang masih dalam proses pemulihan cedera. Seperti Ula Romeni yang pernah mengalami patah tulang ketika membela klub dan sempat absen dalam uji coba terakhir. Dalam pemanggilan kiper, salah satu kabar positif adalah pemanggilan Martin Paes dari FC Dallas sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia. Namun, ada kendala serius. Emil Audero dilaporkan harus absen karena cedera otot dan berada dalam fase pemulihan selama 2-3 pekan. Akibat absennya Audero, Kluivert memanggil 2 kiper tambahan untuk menggantikan slot yang hilang. Pemanggilan pemain yang status fisiknya belum pasti, seperti Romeni, menunjukkan bahwa tim masih mencoba menjaga fleksibilitas, memasukkan talenta potensial, dengan harapan mereka pulih tepat waktu. Keputusan memanggil kiper tambahan juga mencerminkan bahwa manajemen menyadari risiko cedera. Tetapi ini sekaligus menjadi tekanan tambahan agar pemain pengganti siap beradaptasi. Komposisi 28 pemain cukup untuk menghadapi rentang pertandingan di format terkonsentrasi. Namun kualitas dan kedalaman tiap pos menjadi sangat penting dalam konteks kondisi lawan yang sulit. Pemusatan latihan dan persiapan teknis tidak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Karena pemain timnas juga harus ngatur waktu untuk klub dan timnas. Dalam wawancara, Kluivert menyebut bahwa ia sebenarnya ingin menggelar pemusatan latihan jangka panjang sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak. Namun, berbagai keterbatasan, termasuk jadwal pemain klub, cedera, dan waktu kemungkinan memaksa tim menjalani persiapan yang lebih singkat atau terkondensasi. Meski demikian, latihan intensif, sesi passing nge-mini match, serta adaptasi taktik diyakini akan menjadi fokus utama menjelang pertandingan krusial tersebut. Kelebihan, persiapan teknik dan taktik bisa lebih terpusat karena fase babak keempat akan dimainkan di lokasi terpusat, Saudi Arabia. Ini mengurangi beban perjalanan bolak-balik. Hambatan, adaptasi terhadap iklim, cuaca, serta kondisi lapangan di Arab Saudi menjadi faktor non-teknis yang harus diperhitungkan. Juga, jika pemain belum mencapai kondisi puncak fisik, persiapan teknis saja mungkin belum cukup. Ronde keempat akan dilaksanakan dalam format terpusat, yakni di Arab Saudi sebagai tuan rumah grup B. Dengan demikian, timnas Indonesia tidak bermain kandang atau tandang secara bergantian, tetapi semua tim bertanding di lokasi yang sama. Hal ini memang mempermudah dari sisi logistik, kurang perpindahan antar negara, tetapi justru menuntut penyesuaian terhadap kondisi lokal Arab Saudi. Jadwal pertandingan: Indonesia akan menghadapi Arab Saudi terlebih dahulu tanggal 8 Oktober 2025. Waktu lokal atau 9 Oktober dini hari WIB. Kemudian menjajal Irak tanggal 12 Oktober 2025. Ada jeda antar pertandingan yang relatif pendek, sehingga rotasi pemain, pemulihan fisik, dan manajemen energi akan sangat penting. Dengan demikian, potensi kelelahan akibat perjalanan dan adaptasi cuaca perlu diperhitungkan. Logistik medis dan akomodasi harus selalu
Dipersiapkan agar tidak ada kendala tambahan, seperti cedera ringan yang tidak tertangani cepat. Karena format terpusat, timnas Indonesia tidak punya keuntungan kandang seperti dukungan supporter lokal atau familiaritas dengan lapangan kandang sendiri. Kondisi fisik dan mental pemain. Cedera dan absensi. Emil Audero absen karena cedera otot selama 2 hingga 3 pekan. Yang berarti posisi penjaga gawang perlu ditangani dengan hati-hati. Romeni yang sempat cedera juga menjadi faktor ketidakpastian. Apakah dia bisa fit atau tidak? Secara umum, laporan media menyebut bahwa beberapa pemain di Arab Saudi juga mengalami cedera atau kondisi kurang fit dalam skuad mereka. Namun Indonesia harus tetap fokus menjaga kebugaran maksimal, mental dan kepercayaan diri. Momentum positif datang dari hasil sebelumnya. Dalam babak ketiga, Indonesia berhasil mencetak hasil penting, misalnya seri di kandang lawan dalam beberapa laga, yang bisa menjadi modal psikologis. Ketiadaan nama-nama besar karena cedera bisa menjadi tekanan mental bagi pemain pengganti. Harus siap tampil meskipun mungkin tidak dalam kondisi ideal. Komunikasi pelatih dengan pemain, rasa solidaritas tim, dan kepemimpinan dalam tim akan sangat menentukan kestabilan mental. Dalam laga sengit melawan tim kuat seperti Saudi dan Irak. Tantangan dan peluang. Dimulai dari tantangan. 1. Tingkat kesulitan lawan. Arab Saudi adalah tim unggulan Asia dan memiliki kualitas individu serta pengalaman lebih tinggi. Irak, meskipun sedikit inkonsisten, tetap memiliki tradisi dan potensi yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini tengah dan serangan, Indonesia perlu memanfaatkan ruang sempit, pergerakan cepat, dan eksekusi peluang karena lawan kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola. 2. Keterbatasan kedalaman skuad. Jika cedera atau kelelahan muncul, kualitas pemain cadangan akan diuji. Pemanggilan pemain yang belum pulih sepenuhnya membawa risiko performa di bawah standar. 3. Adaptasi lingkungan. Iklim, panas, kelembapan, dan rumput lapangan di Arab Saudi mungkin berbeda dengan kondisi di Indonesia atau klub pemain. Faktor-faktor kecil seperti jet lag, aklimatisasi fisik, aklimatisasi cuaca, serta kebiasaan makan dapat memengaruhi performa. Peluang. 1. Momentum kejutan. Karena format terpusat dan laga tunggal, tidak home away, peluang untuk mengejutkan lawan tetap ada. Jika Indonesia bisa bertahan kuat dan memanfaatkan peluang dengan efisien, hasil positif bisa direbut. 2. Efek psikologis. Jika mampu tampil kompetitif melawan Saudi, mental tim bisa terdongkrak untuk melawan Irak. Dukungan dari supporter, walau mungkin terbatas dalam kapasitasi atau regulasi, bisa menjadi motivasi tambahan. 3. Strategi taktis dan rotasi cerdik. Kluivert dapat melakukan rotasi pemain di lini tengah serangan agar tetap segar. Penggunaan pemain dengan kecepatan dan pressing tinggi dapat mengganggu ritme lawan jika diterapkan dengan disiplin. Kesimpulan kesiapan. Timnas Indonesia menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada tanggal 8 dan 12 Oktober 2025. Secara keseluruhan, kesiapan Timnas Indonesia menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia menunjukkan niat dan upaya serius dari manajemen dan pelatih. Namun masih ada beberapa titik lemah yang mesti diwaspadai. Pemanggilan skuad sudah cukup luas, tetapi adanya cedera kunci, Audero, menambah risiko pada posisi krusial. Persiapan teknis kemungkinan terbatas oleh waktu, sehingga adaptasi cepat dan fokus pada taktikal sederhana efektif menjadi penting.
Logistik format terpusat bisa membantu namun tetap memaksa tim menghadapi faktor non-teknis, iklim, adaptasi, dengan baik. Mental dan semangat juang harus dijaga agar pemain tidak tenggelam dalam tekanan. Menghadapi tim unggulan. Jika strategi seperti rotasi, pressing, bertahan rapi dan menyerang cepat, diterapkan dengan disiplin, Indonesia memiliki peluang untuk mencuri hasil positif. Dengan kombinasi kesiapan teknis yang optimal, kondisi fisik dan mental pemain yang dijaga, serta taktik yang tepat, timnas Indonesia bisa saja membuat kejutan. Namun, margin kesalahan sangat tipis ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih mapan.